Shavkat Nurmagomedov. That's I solid bet. like that Chinese-looking Russian Shavkat. Oh, Shavkat Rakhmonov. savage. My motherfucking He's the That most guy's under the radar scary. guy ever. Shavkat threw me off in the Shavkat beginning. Shavkat Rakhmonov telah menjadi perbincangan hangat di dunia MMA berkat rekor tak terkalahkannya yang mencengangkan, mengantongi 18 kemenangan tanpa kekalahan. Yang lebih luar biasa, ia tidak pernah memberikan kesempatan bagi juri untuk menentukan hasil pertarungannya, selalu mengakhiri pertarungan dengan teknik knockout atau kuncian. Petarung asal Kazakhstan ini memperoleh kemenangan sebanyak 8 kali melalui knockout dan 10 kali dengan kuncian selama perjalanan karirnya di MMA. Meskipun tidak menampilkan wajah dan sikap garang ala Khamzat, Rakhmonov adalah ancaman serius di dalam oktagon dengan kekuatan dan keahlian grappling yang mengesankan. Ia merupakan salah satu bakat paling bersinar di divisi welter UFC dan diperkirakan akan segera menjadi penantang utama untuk merebut gelar juara. Rakhmonov, saat ini, adalah satu-satunya perwakilan Kazakhstan yang berjuang di UFC, menjadikannya sebagai pahlawan nasional bagi negaranya. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Rakhmonov lahir pada 23 Oktober 1994 di kota Shurchi, Uzbekistan. Pada usia 16 tahun, Rakhmonov dan keluarganya terpaksa harus pindah ke negara tetangga, yakni Kazakhstan, ke tempat tinggal kerabat mereka. Keluarganya mengalami kesulitan keuangan, sehingga Rakhmonov pun mulai bekerja sebagai supir truk untuk membantu keuangan keluarganya. Pada saat yang sama, ia mulai mengikuti klub olahraga dan mulai berlatih sambo, sebuah aliran bela diri gulat asal Rusia. Ia tidak berlatih sendiri, adik perempuannya, Sora Rakhmonova, juga ikut berlatih dan saat ini juga seorang petarung MMA. Menariknya, ternyata ia sempat berlatih sambo dengan seorang petarung legenda UFC yakni Khabib Nurmagomedov. Selain itu ia juga suka bermain bola basket, mungkin karena itulah ia memiliki badan yang tinggi seperti pemain basket, diketahui ia memiliki tinggi sekitar 184 cm. Singkat cerita, pada tahun 2013 ia memulai debutnya sebagai petarung MMA amatir, saat itu usianya 19 tahun. Meski ia lahir dan besar di Uzbekistan namun ia tetap memilih untuk mewakilkan negara Kazakhstan, karena kedua orang tuanya berasal dari Kazakhstan. Pertandingan amatirnya, Shavkat mencatatkan 11 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dua kekalahannya tersebut diperoleh oleh petarung yang sama, yaitu Gadzhimurad Hiramagomedov. Belajar dari dua kekalahan tersebut, ia pun tampil cemerlang di tingkat profesionalnya. Karir profesional Rakhmonov dimulai pada Oktober tahun 2014. Uniknya ia berlaga di dua promotor yang berbeda di saat yang bersamaan. Ia berlaga di M1 salah satu promotor MMA terbesar di Rusia, di saat yang sama ia juga berlaga di Battle of Nomads, sebuah promotor dari Kazakhstan. Ia pun harus bolak-balik dari Kazakhstan ke Rusia agar bisa bertanding di kedua promotor tersebut. Oleh karena itulah ia dijuluki nomad, berasal dari kata nomaden, yang berarti pengembara yang suka berpindah-pindah tempat. Debutnya di kedua promotor tersebut pun berjalan dengan mulus, pertarungan demi pertarungan ia menangkan secara berturut-turut dan dengan waktu yang relatif cepat. Rata-rata ia menumbangkan lawannya hanya dengan 1-2 ronde saja. Hingga akhirnya ia mendapat pertandingan perebutan gelar kelas welter yang di promotor Kazakhstan. Saat itu ia menghadapi petarung yang bernama Faridun Odilov. Pertandingan berjalan dengan sengit. Shavkat sempat dibuat tumbang. Banyak yang mengira Shavkat akan kalah di pertandingan tersebut, namun tak diduga Shavkat dapat bangkit kembali di ronde berikutnya dan menumbangkan lawannya dengan teknik gulat sambo dan ground and pound-nya. Ia pun akhirnya mendapatkan sabuk juara untuk yang pertama kalinya. Setahun berselang ia mendapatkan pertandingan perebutan gelar juara di promotor satunya lagi. Saat itu ia bertanding dengan petarung yang bernama Daniil Prikaza. Dengan teknik bertanding yang mirip dengan Khabib Nurmagomedov, ia pun kembali mengalahkan lawannya dengan teknik takedown dan ground and pound-nya. Dengan begitu ia pun berhasil mencatatkan sebagai petarung yang memiliki gelar juara dari dua organisasi yang berbeda di saat yang bersamaan. Melihat penampilannya yang impresif, Presiden UFC, Dana White, pun langsung menawarinya untuk bergabung ke UFC pada tahun 2020. Selama bertanding baik di Kazakhstan ataupun Rusia, strategi permainannya memang sangat identik sekali dengan Khabib Nurmagomedov, dengan mengandalkan kekuatan untuk men-takedown lawan, sehabis itu langsung menghajar lawannya dengan teknik ground and pound-nya. Namun di pertandingan debutnya di UFC, saat melawan Alex Oliveira, permainannya pun berkembang dengan pesat. Ia memperlihatkan bahwa ia tidak hanya mengandalkan takedown dan ground and pound saja, ia menunjukkan ketajaman permainan striking-nya.
Pertandingan debutnya pun berjalan dengan mulus, pertandingan ia tuntaskan hanya 1 ronde saja dengan teknik kuncian ke leher. Selain permainannya yang spektakuler di debut pertandingannya di UFC, ada hal lain yang membuat dirinya cepat dikenali, yakni karena penampilannya yang menggunakan topi bulu seperti Khabib. Terlihat sama namun sebenarnya berbeda. Kalau yang dipakai Khabib, itu dinamakan papaka, terbuat dari bulu domba dan ia berbentuk bulat seperti rambut kribo. Sedangkan yang dikenakan oleh Shavkat, bernama Timak, terbuat dari bulu serigala dan secara bentuk pun terlihat berbeda dengan topi ala Dagestan. Karena itulah banyak yang menyamakan dirinya dengan Khabib Nurmagomedov. 1 tahun kemudian ia bertarung melawan Michel Prazeres, petarung asal Brazil. Di pertandingan ini, lagi-lagi ia menunjukkan dominasinya. Sang lawan tak mampu menghadapi kekuatan gulat dari Rakhmonov, petarung yang berjuluk Nomad itu pun mengakhiri pertandingan dengan kuncian di leher pada ronde kedua. Di pertandingan ketiganya di UFC, saat melawan Carlston Harris, ia menunjukkan bahwa ia juga memiliki tendangan akrobatik dalam serangannya. Sang lawan pun dibuat tumbang seketika dengan tendangan ke arah wajahnya. Di pertandingan ini ia mendapatkan penghargaan sebagai pertandingan terbaik. Selang 4 bulan, ia kembali bertanding, kali ini ia melawan petarung asal Amerika, Neil Magny. Meski pertandingan berjalan dengan alot, Shavkat masih menunjukkan dominasinya. Magny tidak dapat berkutik sedikit pun, ia pun akhirnya harus menyerah kalah dengan teknik kuncian leher. Setahun kemudian, pada tahun 2023 ia menjalani pertandingan kelimanya di UFC, pada pertandingan ini pertarungan berjalan dengan sengit. Geoff Neal mampu menyaingi kekuatan dan permainan striking Shavkat. Bisa dibilang ini adalah lawan yang cukup menguji kemampuan Shavkat sepanjang perjalanan di UFC. Saking ketatnya, pertandingan pun sampai berjalan hingga ronde ketiga. Ini adalah pertama kalinya Shavkat bermain sampai harus 3 ronde sepanjang karirnya di UFC. Melihat lawannya yang tidak tumbang-tumbang dengan pukulannya, ia pun berganti strategi untuk menuntaskan pertandingan dengan teknik kuncian leher. Strategi itu pun ternyata sukses. Geoff Neal harus menyerah karena tak kuasa lagi menahan sakit akibat kuncian leher oleh Shavkat. Di pertandingan terakhirnya di tahun 2023 ia tetap melanjutkan tren positifnya, lagi-lagi ia menang dengan teknik kuncian atas petarung yang berjuluk Wonderboy itu. Selama di UFC ia sudah memenangkan 5 pertandingan dengan teknik kuncian. Meski belum terkalahkan sebanyak 6 kali di UFC, masih banyak yang meragukannya untuk mendapat kesempatan pertandingan perebutan gelar juara. Pasalnya ia belum pernah bertanding dengan petarung elit di ranking 5 besar. Shavkat Rakhmonov harus membuktikan bahwa ia bisa menghadapi petarung di ranking 5 besar, sebelum melawan sang juara Leon Edwards. Yang paling memungkinkan dalam waktu dekat ini ialah berhadapan dengan Usman Kamaru. Karena Belal Muhammad lebih layak untuk mendapatkan pertandingan perebutan gelar, selain karena Belal lebih senior di UFC, ia juga tampil impresif dengan mencatatkan kemenangan streak sebanyak 9 kali. Sedangkan Colby Covington baru saja bertanding melawan Leon Edwards pada akhir Desember silam. Jadi lawan di ranking 5 besar yang paling memungkinkan untuk bertanding melawan Shavkat ialah Usman Kamaru. Ini akan menjadikan lawan yang ideal bagi Shavkat. Usman Kamaru sang mantan jawara ini terkenal akan kekuatan gulatnya dan daya tahan staminanya. Ini akan menjadi ujian yang berat bagi Shavkat, karena sebelumnya lawan-lawan yang ia hadapi cenderung bertipe striker. Tidak hanya itu, Usman Kamaru juga memiliki kekuatan pukulan yang mematikan, ia terbukti sudah 4 kali menang dengan knockout selama berkarir di UFC. Kendati pertarungan ini sangat sulit diprediksi, Shavkat lebih diunggulkan, karena Usman Kamaru sedang dalam tren negatif di dalam karirnya. Dalam 3 pertandingan terakhirnya, ia mengalami kekalahan secara beruntun. Sedangkan Shavkat sedang dalam tren positif kemenangan. Selain itu secara usia Usman Kamaru sudah tergolong tua untuk olahraga yang kompetitif ini. Saat ini Usman Kamaru sudah berumur 36 tahun, sedangkan Shavkat sedang berada di usia prima atlet MMA, yakni 29 tahun. Tentu saja, ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi Rakhmonov memiliki potensi untuk menumbangkan Usman. Di usianya yang masih muda, dia memiliki potensi untuk menjadi juara kelas welter UFC di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.